Militan Houthi Yaman kembali meluncurkan serangan di Laut Merah pada Selasa 20 Februari 2024. Serangan kali ini menargetkan kapal kargo Israel dan sejumlah kapal perang milik Amerika Serikat. Juru bicara Houthi Yaman, Jenderal Yahya Saree mengatakan kapal kargo Israel MSC Silver diserang menggunakan sejumlah rudal. Serangan terjadi saat kapal tersebut melintasi Teluk Aden di lepas pantai Yaman. Jenderal Yahya tidak menjelaskan lebih lanjut apakah ada kerusakan maupun korban akibat serangan itu. Namun di waktu yang bersamaan, Houthi juga meluncurkan drone untuk menargetkan sejumlah kapal perang Amerika di Laut Merah dan Laut Arab. Beberapa titik di kota Eilat, Israel Selatan juga ikut menjadi sasaran penembakan drone. Terkait serangan ini, juru bicara Houthi Muhammad Abdul Salam mengatakan bahwa navigasi di Laut Merah akan tetap aman selama Barat tidak melakukan operasi agresif. Namun menurutnya, dunia tidak mengharapkan militerisasi di Laut Merah, melainkan gencatan senjata di Gaza. In sensitive negotiations, this is not the time for this resolution, which jeopardizes these efforts. Amerika Serikat kembali menggunakan hak vetonya untuk membatalkan resolusi gencatan senjata di Gaza. Hal ini mengundang kecaman dari sejumlah negara, termasuk Rusia. Putusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia menyindir Amerika berusaha melindungi sekutunya di Timur Tengah. Sebab gencatan senjata dinilai hanya akan menghambat Israel dalam melakukan tindakan keji di Gaza. Nebenzia beranggapan bahwa Amerika telah merestui sekutunya untuk membuat Gaza tidak bisa dihuni. Diketahui resolusi gencatan senjata ini diusulkan oleh Aljazair di Dewan Keamanan PBB. Dalam sidang yang digelar pada Selasa 20 Februari, 13 anggota menyatakan setuju, sementara Inggris abstain dan Amerika Serikat memilih tidak. Ini merupakan veto ketiga Amerika terhadap resolusi di Gaza sejak Israel menyatakan perang terhadap Hamas pada Oktober tahun lalu. Utusan Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, mengatakan pihaknya menuntut gencatan senjata tanpa syarat, sementara dari resolusi yang diajukan mensyaratkan pembebasan sandera. Believe me, I understand the desire for the Council to act urgently, to positively shape the situation in line with the Security Council's mandate. Still, that desire cannot blind us to the reality of the situation on the ground. It cannot come at the expense of undermining the only, and let me repeat, the only path available toward a longer, durable peace. And that is why you've heard me say over and over again, any action this Council takes right now should help, not hinder these sensitive and ongoing negotiations. And we believe that the resolution on the table right now would, in fact, negatively impact those negotiations. Demanding an immediate, unconditional ceasefire without an agreement requiring Hamas to release the hostages will not bring about a durable peace. Instead, it could extend the fighting between Hamas and Israel, extend the hostages' time in captivity, an experience described by former hostages as hell, and extend the dire humanitarian crisis Palestinians are facing in Gaza. None of us want that. And so I reiterate the United States' belief that while numerous parties engage in sensitive negotiations, this is not the time for this resolution, which jeopardizes these efforts. Sejumlah negara anggota Dewan Keamanan PBB mengaku kecewa dengan Amerika Serikat. Pasalnya, Washington kembali menggunakan hak vetonya untuk membatalkan resolusi gencatan senjata di Gaza. China menjadi salah satu negara yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap Amerika. Utusan China untuk PBB, Zhang Jun, menilai veto yang dilakukan Amerika justru akan mendorong situasi di Gaza menjadi lebih berbahaya. Sebab membatalkan resolusi gencatan senjata dianggap sama saja dengan memberi lampu hijau untuk melanjutkan pembantaian. Selain China, Rusia juga mengecam sikap Amerika dalam sidang yang digelar pada Selasa 20 Februari kemarin. Utusan Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyindir Washington berusaha melindungi sekutunya di Timur Tengah.
Diketahui resolusi gencatan senjata ini diusulkan oleh Aljazair di Dewan Keamanan PBB. Dari total 15 anggota, 13 diantaranya menyatakan setuju, sementara Inggris abstain dan Amerika Serikat memilih tidak. Ini merupakan veto ketiga Amerika terhadap resolusi di Gaza, sejak Israel menyatakan perang terhadap Hamas pada Oktober tahun lalu. Pangeran William dari Kerajaan Inggris mengaku prihatin dengan banyaknya korban sipil di Gaza. Oleh karena itu, ia mendesak agar perang segera dihentikan. Intervensi politik yang dilakukan oleh anggota keluarga kerajaan merupakan hal yang tidak biasa. Namun, William, pewaris tahta berusia 41 tahun itu, akan melakukan sejumlah upaya untuk mengakui bencana kemanusiaan di Timur Tengah. Pada Selasa 20 Februari kemarin, kantornya juga mengatakan bahwa William akan menangani masalah antisemitisme global. Terkait konflik di Gaza, Pangeran Inggris itu berharap agar perang segera berakhir dan semua sandera dibebaskan. Ia juga mendesak komunitas internasional untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Diketahui pada hari ini, Rabu 21 Februari, angka kematian menembus 29.000 jiwa, yang sebagian besar merupakan anak-anak dan perempuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.